Beckham pada saat main, apa yang dia lakukan? Karena dia masih fresh, masih segar, dia punya skill yang tinggi, ya kan di-save oleh kiper China. Satu lagi dia memberikan umpan kunci kepada Ole dilanggar. Jadi ini pemain yang memang punya intelijensi. Bangga dengan penampilan Beckham. Warga Jawa Barat atau fans Persib, keren Beckham, untung dia dipanggil. Kata Beckham Putra setelah rasakan debut di Timnas Indonesia. Beckham Putra bangga bisa debut bersama Timnas Indonesia. Beckham masuk pada menit ke-74 untuk menggantikan posisi Yaakob Sayuri saat melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis, 5 Juni 2025. Aksinya cukup solid dengan beberapa kali memberikan sentuhan yang cukup mendapatkan perhatian. Tentunya, ini jadi modal penting karena mereka akan bertanding melawan Jepang pada 10 Juni mendatang. Selain Beckham, ada Stefano Lillipali yang kembali mendapatkan menit bermain bersama Timnas Indonesia. Beckham Putra menjelaskan bahwa ini adalah pengalaman yang spesial. Apalagi, dia bisa mendapatkan tempat di tengah persaingan yang sengit di skuad Garuda. Selain itu, mereka sukses mendapatkan kemenangan di depan puluhan ribu supporter yang hadir. Di babak kualifikasi ini jadi momen pertama saya di tim senior. Ini suatu kebanggaan bagi saya karena tidak bisa menyangka bisa tampil di depan supporter yang begitu banyak, kata Beckham Putra. Pemain asal Persib Bandung ini melanjutkan, laga debutnya ini tidak memberikan banyak tekanan. Menurutnya, ini adalah hal wajar dan dia masih membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Namun, saat di lapangan semua pemain tentu akan berusaha keras menjawab kepercayaan dari pelatih. Ini yang membuat dia sangat termotivasi pada pertandingan melawan Cina. Sepak bola adalah hidup saya tidak ada tekanan, jadi bukan hambatan. Tentunya saya harus menjawab kepercayaan dari pelatih dan harus saya jawab, ujarnya. Beckham menegaskan bahwa dia siap bersaing untuk kembali mendapatkan caps bersama skuad Garuda. Pertandingan melawan Jepang akan coba dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, dia juga mengakui bahwa Patrick Kluivert yang memberikan nomor punggung 6. Saat bersama Maung Bandung dia memakai nomor 7 dan ini bukan masalah karena semua adalah keputusan pelatih. Persaingan, siapapun yang bertanding Indonesia harus bisa bertanding. Nomor punggung 6 dipilih oleh coach, saya mengikuti saja, tidak masalah, ujarnya. Sementara itu, usai tampil gemilang lawan Cina, berbagai pujian pun datang dari para pengamat di antara Coach Justin dan kolega. Keren Beckham. Warga Bandung patut bangga dengan penampilan Beckham. Warga Jawa Barat atau fans Persib, keren Beckham, untung dia dipanggil. Hampir Ole mencetak gol, ya kan di-save oleh kiper China. Satu lagi dia memberikan umpan kunci kepada Ole dilanggar. Jadi ini pemain yang memang punya intelijensi. Nah, artinya Patrick Kluivert membuat kejutan sesuai dengan kebutuhan tim. Berita lainnya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menang 1-0 berkat gol yang dicetak Ula Romeni via penalti pada menit ke-45, sehingga memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, kemenangan Timnas Indonesia juga membuat ranking FIFA mendapatkan tambahan poin signifikan. Ini tidak terlepas dari Cina yang menempati peringkat 94 di ranking FIFA. Sementara, Indonesia menempati peringkat 123 sebelum bertanding dengan China. Dikutip dari Fori Rankings, kemenangan membuat Indonesia naik 6 tingkat setelah tambahan pukul 15.5 poin. Tambahan poin yang cukup besar tersebut membawa Indonesia ke peringkat 117 dengan perolehan total 115798 poin. Berita lainnya, Persib Bandung yang berhasil keluar sebagai juara Liga 1 2024 hingga 2025, membuatnya kembali berkesempatan tampil di level Asia. Sama seperti di tahun sebelumnya, Persib akan kembali tampil di ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2. Akan tetapi, tahun ini agak berbeda karena Persib harus terlebih dahulu melalui fase playoff sebelum tampil di babak grup AFC Champions League 2 tersebut. Hal tersebut karena ranking Liga 1 tersalip oleh Liga Kamboja, sehingga Maung Bandung harus melewati satu pertandingan terlebih dulu. Sebenarnya hal tersebut juga sama berlaku di tahun lalu, hanya saja tim Korea Utara tak lolos verifikasi AFC, sehingga membuat Persib otomatis tampil di babak grup. Namun kali ini, kondisi tersebut tidak lagi terjadi dan membuat Maung Bandung harus berusaha terlebih dahulu. Lantas,
Siapa klub yang akan menjadi lawan Persib di babak playoff ACL II nantinya? Melansir akun Instagram Sagala Persib, Maung Bandung akan menghadapi tim asal Liga Filipina. Tim asal Liga Filipina yang bakal jadi lawan Persib di playoff ACL II tersebut adalah Manila Tiger FC. Manila Tiger FC merupakan tim yang finish di peringkat kedua Liga Filipina musim 2024 hingga 2025 tepat di bawah Kaya Iloilo. Untuk konsep pertandingan akan dilangsungkan satu kali dan Manila Tiger FC akan menjadi tim tuan rumah. Tim asal Filipina tersebut menjadi tuan rumah karena ranking liga yang lebih baik. Penilaiannya didasarkan pada hasil raihan tim-tim di level Asia tahun lalu. Karena hasil pertandingan Persib di ACL II tahun lalu kurang memuaskan dan begitupun Madura United. Imbasnya jatah klub dan ranking liga yang kurang baik. Di samping itu, pemenang pada babak playoff ACL II ini akan otomatis lolos ke babak fase grup. Sementara mereka yang menelan kekalahan, akan langsung turun ke kompetisi AFC Challenge League atau ACGL, kasta ketiga level Asia. Sementara itu, dari perwakilan Indonesia lainnya, Dewa United dipastikan akan mendampingi tim juara Persib Bandung untuk berlaga di kompetisi Asia. Bedanya, Dewa United akan bersaing di ACGL-nya atau kompetisi kasta ketiganya. Berita lainnya, PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, mengumumkan jika gelandang serang asal Spanyol Tirone Del Pino tak lagi menjadi bagian dari tim di musim depan. Kontrak Tirone bersama Persib selesai pada akhir Juni 2025 ini. Tidak ada kesepakatan antara pemain dengan manajemen, jadi alasan tim tak mempertahankannya. Terkait keluar masuk pemain, itu hak prerogatif pelatih. Khusus untuk Tirone, kami sudah berkomunikasi baik secara verbal maupun formal. Kami sudah bicara langsung dan Tirone menyampaikan keputusannya, kata Adhit. Kata Adhit, klub masih membutuhkan jasa pemain berusia 34 tahun itu. Terlebih, Tirone musim lalu dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1. Kami sudah sampaikan surat resmi, tetapi tidak ditemukan titik temu. Sebelum offering letter diberikan, kami biasanya tanya dulu secara verbal. Kalau dari awal sudah tidak sepakat, ya tidak dilanjutkan, terangnya. Berita lainnya, media luar negeri sampai ikut menyoroti gairahnya sepak bola timnas Indonesia mampu unjuk gigi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti media Vietnam yang ikut berkomentar kalau semalam adalah kemenangan untuk timnas Indonesia yang diasuh Patrick Kluivert. Harus diakui kemenangan semalam ialah kesalahan yang dibuat timnas Cina sendiri yang terlalu pede hingga tak punya rasa takut. Bermain di kandang lawan, tim Tiongkok tidak menunjukkan rasa takut. Tim ini memilih gaya permainan bertahan dan menyerang balik, tetapi tidak terlalu kalah. Bunyi keterangan media Vietnam dari Soha VN.